Puji Tuhan, Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan program Viva TV di dalam acara Bincang-Bincang Santai. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang luar biasa. Di sebelah saya ada Bapak Pendeta Juanda, sebelah sana ada Bapak Pendeta Daniel Silas, dan sebelah sini ada Bapak Pendeta Yusa Maleta. Salam Bapak-bapak. Shalom. Wah, sekali jumpa dengan Bapak ini luar biasa. Ini benar gembira ini. Iya. Karena punya channel Salam Hati Gembira. Hati Gembira. Jangan lupa di subscribe loh. Itu. Nah. Tapi jangan lupa PGPI Jatim. Oh iya, PGPI Jatim TV juga di subscribe. Mantap, puji Tuhan. Memang kalau bertemu dengan bapak-bapak ini luar biasa. Ya, jadi Iya, termasuk Bapak apa? Bapak. iklan masuk juga ya Pak ya? Iklan masuk juga kalau kayak gini. Oke, puji Tuhan pemirsa Viva TV, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai tentang topik visi, ambisi, dan motivasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan rekan-rekan ini, nanti kira-kira bagaimana pandangan mereka, kiranya nanti penjelasan dari bapak-bapak ini bisa menjadi berkat bagi semua kita yang sedang menonton Viva TV ini. Saya mau ke Pak Pendeta Juanda dulu, Pak. Iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang visi, ambisi, dan motivasi? Mirip-mirip itu Pak. Sangat mirip. Beda-beda tipis. Beti. Karena kalau tidak tahu pikirannya kalau itu visi, padahal itu ambisi. Tapi kadang-kadang ambisi juga bagus kalau ada motivasi yang menopangnya. Karena kita untuk mencerna tentang visi itu akan susah kalau kita tidak pernah tahu what the vision, apa itu visi. Tentu kalau kita belajar ada visi dari Allah, ada visi dari seorang leader. Kan ada juga orang yang tidak bertuhan kan, apa tidak punya visi, pasti juga punya visi. Ada negara-negara maju karena visi leadership daripada pemimpinnya itu luar biasa, sehingga negara itu bisa maju. Bahkan ada orang yang katanya visinya dari Allah tapi tidak menyelesaikan apa yang dia kerjakan, karena visi itu harus berjalan terus meskipun pemilik visinya sudah mati. Tapi kalau tidak, itulah ambisi atau mungkin motivasi yang salah begitu Pak. Oke, berarti beda-beda tipis ya. Iya. Wah, menurut Pak Daniel Silas, dari ketiga hal ini apa yang seharusnya kita miliki, atau boleh nggak kita berambisi? Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Dokter ya, Pak Dokter. itu Apa udah luar biasa ya. Karena kalau kita punya visi, memang kalau bisa dibilang sangat beda-beda tipis dengan ambisi, itu saya setuju banget. Tapi kalau di antara ketiganya mana yang harus kita miliki, tentunya visi. Kenapa? Karena visi itu kan supaya kita bisa melihat ke depan apa yang harus kita kerjakan, bukan hal-hal yang dibilang kalau misalnya kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan kita yang dimana tadi sudah disebutkan ada visi, ada ambisi. Memang visi ini seakan-akan timbul, tapi sebenarnya itu bisa jadi ambisi. Nah, kalau kita lihat dari hal itu, kalau saya sih prinsipnya kalau ambisi itu kalau kita sertai dengan visi itu pun baik. Kenapa? Karena manusia pun harus punya ambisi. Kalau kita udah punya ambisi kan dapat juga. Tapi ambisinya tetap harus ambisi yang baik, bukan ambisi yang membuat kita terjerumus. Harus seperti itu. Kalau motivasi itu kita butuhkan untuk apa? Supaya kita bisa benar-benar bisa memotivasi diri untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi visi kita atau apa yang menjadi ambisi kita. Berarti boleh kita memiliki ambisi, Pak? Oh boleh. Boleh. Sampai batasan mana kira-kira? Ambisi itu boleh kita miliki, karena tanpa ambisi banyak juga manusia yang akhirnya dibilang apa ya, kayak malas gitu untuk melakukan sesuatu, kurang inisiatifnya, kurang gregetnya, sehingga nggak ada tindakan-tindakan yang bahaya kalau kita nggak punya ambisi juga. Ambisi sangat penting, perlu.
perlu kita miliki, tapi bukan itu menjadi satu motor kita melangkah untuk mencapai visi. Berarti kalau saya simpulkan ambisi itu tapi tetap di dalam sebuah kendali ya. Iya, hal kendalinya. Karena kalau nggak di mana kendalinya di motivasi kita. Iya. Jadi memang ada apa ya? Semuanya itu bersangkutan satu sama lain. Jadi nggak boleh salah satu yang berjalan, nggak bisa. Harus semuanya berjalan. Kalau kita cuma ambisi itu yang berjalan, ya kita akhirnya akan terjebak ke dalam hal yang negatif. Tapi kalau misalnya visi tok yang kita mau jalani, sementara kita nggak bisa punya ambisi atau motivasi atau kita nggak punya itu, ya kita nggak bisa jalan visi kita ini. Berarti ambisi itu harus ada ya, harus ada di dalam diri seseorang karena itu yang bisa mendorong dia, menyemangati dia untuk melakukan sesuatu. Iya. Tinggal apa yang memotivasi dia untuk ambisi itu ya. Iya. Apalagi kan dalam hal-hal kayak misalnya pelayanan, dalam hal kayak kita pengembalaan kita, dan kalau kita nggak punya ambisi, jadi jangan ini ya, ambisi itu jangan dimaknai secara negatif. Karena kalau banyak orang tuh ambisi itu nggak boleh. Kenapa? Karena pandangan sudah negatif tentang ambisi. Oke, saya ke Pak Yusak dulu. Nah, karena ini Pak Yusak ini boleh Pak Yusak, Bapak Pendeta Yusak, karena boleh dikatakan ini mungkin yang paling tua di antara kita ya. Di dalam pelayanan pun, Ya, Pak, itu. oh ini paling tua, lebih tua ini. Wajahnya. Nah ini Pak, dari pengalaman Pak Pendeta Yusak, iya. Kira-kira bagaimana kita bisa membedakan, oh ini orang ini sedang menjalani visi atau sedang menjalani ambisi. Kadang kan orang ya berkata seolah-olah ini visi, padahal sedang menjalani ambisinya, sehingga nanti akhirnya kan terjebak di dalam langkah-langkah yang kurang pas, khususnya di dalam pelayanan. Kira-kira gimana Pak kita membedakannya? Karena beda-beda tipis kata Pak Juanda tadi. Jadi memang ini ya, memang untuk visi ya, visi itu kan gambaran tadi ya sudah diberikan bahwa misalnya visi seseorang gitu ya, misalnya pada waktu dia menjadi pemimpin kan, memang untuk mencapai itu kan berbeda-beda pada waktu dia menjadi seorang pemimpin kan misalnya. Lalu kemudian dia ingin menerapkan visi itu ya tentu tadi kalau tidak ada ambisinya juga tidak bisa jalan, tidak bisa cepat. Tentu orang dengan diberikan visi itu ambisinya adalah menyelesaikan visi itu sendiri sampai tuntas, artinya sampai berkelanjutan. Nah pada waktu orang melihat tentang hal ini dan kita misalnya dalam sebuah kepengurusan, memang orang jeli melihat ada kekurangan-kekurangan. Nah pada waktu kita melihat kekurangan di sini, orang-orang yang mengisi kekurangan untuk sampai kepada visi pula yang kemudian muncul yang ambisi-ambisi yang tadi kita sampaikan bahwa wah ini saya nggak cocok gitu ya untuk menyelesaikan visi ini misalnya atau melanjutkan visi ini, sehingga kemudian yang tadi itu muncul ambisi bahwa kalau misalnya kalau saya di situ, nah kan gitu ya sekali. Kalau saya ada di situ, mana saya akan buat begini-begini. Kalau saya ada di sini, saya akan buat begini-begini. Nah pencapaian itulah yang kemudian kita lihat bahwa seringkali yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Juanda bahwa memang motor utama visinya dulu. Nah waktu visi berkelanjutan inilah yang kemudian saya akan mengerjakan dan orang melihat. Nah pada waktu kebetulan visi kita itu kemudian orang-orang itu bergerak bersama, maksudnya dalam sebuah kepengurusan atau dalam sebuah komunitas dari orang-orang misalnya apakah itu PGP misalnya atau sinode-sinode dan sebagainya. Orang melihat mungkin dalam banyak hal kan kita ada kekurangan memang, lalu kemudian kita berani dengan visi, makanya harus ada di sana supaya visi ini cepat terlaksana gitu ya. Artinya target untuk penyelesaian itulah yang kemudian orang-orang di sini kalau kita tadi membedakan apakah bekerja karena visi karena ambisi, karena memang ada rasa, misalnya kalau kita lihat di dalam kepemimpinan seseorang ada rasa kurang cepat misalnya, ini kok lambat sekali gitu. Nah kita ini
rasanya wah harus begini, harus begini. Nah itulah yang kemudian kita sebenarnya sih bukan hal yang negatif seperti itu, tapi pada waktu dia mengikutsertakan dirinya untuk nantinya untuk menduduki, itulah yang kemudian menjadi salah, karena kita harus mengerjakan visi ini harus bekerja bersama-sama. Sama-sama ya. Iya, jadi nggak boleh kemudian ada kepentingan itu tadi, karena memang mungkin bisa saja karena sebelumnya sentimen, iri hati dan sebagainya. Nah, kemudian akhirnya ada memang orang-orang yang dia pokoknya taunya kerja-kerja, dia tidak peduli mau dia duduki jabatan ini dan jabatan ini, asal kita bisa bekerja sama bahwa kita akan menyelesaikan ini visi yang sudah ada ini. Berarti jangan sampai ambisi menutupi visi. Harus dimulai dengan Harus visi, gitu ya. Iya. Karena iya, salah satu yang membedakannya tadi, kalau visi biasanya tujuannya nanti hasil akhirnya adalah untuk bersama. Tapi kalau ambisi biasanya itu adalah kepentingan diri sendiri. Oke, saya ke Pak Juanda lagi. Iya. Pak Juanda, kira-kira menurut Pak Juanda apa hubungan dan peranan sebuah motivasi di dalam visi atau ambisi? Sesungguhnya yang dasar dari manusia itu bukan motivasi, tapi motif. Nah, di dalam motivasi itu ada motif. Motif ini yang menggerakkan motivation, motivasi ini dalam bahasa psikologi. Ya, motif apa ini? Contoh motifnya memang jahat, nanti menghasilkan motivasi tertentu. Kalau motifnya baik, motivasinya tertentu. Nah, tapi memang seringkali yang dibicarakan orang adalah motivasi ini. Nah, ketika kita memikirkan motivasi, saya ingat ini kan gambar lampu toh. Iya. Pada waktu ini lampu di sini ini kan terang memang, sudah terang, tapi tetap dikasih lampu. Saya nggak tahu motivasinya apa dari pemilik gedung ini, dan ini bukan sedang menjelaskan perusahaan ini, tapi dia cuma menulis idea. Jadi ada sesuatu yang ingin dicetuskan dari gambaran ini, bahwa sebuah ide itu adalah yang menggerakkan orang untuk bisa melakukan satu tujuan. Ingat, pada waktu seperti ini mungkin dia tidak punya visi. Makanya kadang-kadang tiga ini kita tidak bisa jadikan satu, tapi bisa jadikan satu juga. Contoh tadi dibicarakan tentang kita nggak boleh ambisi, tapi nggak boleh ambisius. Ambisi itu adalah satu dorongan kita untuk melakukan satu tindakan supaya motivasinya tercapai. Namun visi itu beda lagi. Dia adalah seperti satu kayak pesawat terbang. Itu ada setirnya, itu ada navigasi. Itu nggak boleh keluar sedikit, itu akan bahaya bagi pesawat tersebut. Maka sudah ditata. Suka nggak suka harus percaya sama yang ada di atas itu, namanya apa itu, yang di towernya itu. Jadi dia bilang apa, nurut sudah. Meskipun you lulusan PhD, meskipun pintar sekali jadi pilot, nurut sama yang di sana. Karena kalau memang radarnya tadi, kalau nggak sesuai itu bisa ada satu persoalan. Nah, si yang di atas itu kalau nggak ditaati terjadi sesuatu kesalahan sini. Tapi kalau kita menaati sana, terjadi sesuatu sana yang bersalah. Maka demikian kalau kita bicara visi, makanya kadang-kadang orang tanya ke saya kan, saya beberapa kali ikut acara ditanya, visi Bapak apa? Berubah-ubah saya itu. Apalagi kalau saya punya bos suka berkata, visi kami ini. Nah kan ikut dia toh. Contoh ya, kalau saya ikut Bapak di gerejanya Bapak, lalu ikut di organisasinya Bapak, lalu ikut di perusahaannya Bapak, kan ada visi masing-masing toh. Nah masa saya mengeluarkan visi sendiri? Kadang-kadang kita ini bingung bicara visi. Kita ini suka sekali ngomong tentang visi, tapi dia tidak tahu visi itu apa. Contoh Pak Presiden kita berkata, nggak ada visi menteri, visi saya semua. Lalu pada waktu menteri itu kerja, dia lihat visi daripada apa yang sedang diharapkan Pak Presiden, meskipun dia nggak suka. Tapi pada waktu si menteri ini kerja, dia ada yang ambisi untuk menyelesaikan itu. Tapi penentuannya adalah yang uji nanti adalah motivasi dia. Oh iya. Nah, motivasi dia mengikuti ini apa? Yes. Atau dia mikir ini bisa nggak? Oh ini bagus.
Nah, ketika ininya bagus, ambisinya itu akan menjadi penggerak supaya apa yang dicanangkan visi besar tadi itu bisa tercapai. Tapi kita ini lucu kadang-kadang ya, kalau kita lihat di acara itu ada tema, ada subtema kan. Iya kan? Jadi ada visi, ada visi. Saya kadang-kadang bingung Pak. Visi. Contoh ya, itu belum lagi misi. Contoh ya, sinode punya visi. Nanti daerahnya punya visi, gerejanya punya visi. Saya mau tanya, jemaat ikut yang mana? Gereja. Otomatis ikut yang di gerejanya. Di gereja toh. Makanya ada yang suka berkata begini, kita ini cuma ngikutin pusat aja. Kita kan harus punya visi sendiri. Nah ini organisasi itu kepanjangan tangan di situ atau bukan? Kalau kepanjangan tangan, visinya pusat. Inilah bicara tentang visi, kadang-kadang saya bertengkar Pak. Kenapa? Karena mereka suka ngomong visi, tapi dia nggak tahu. Apalagi kalau dikaitkan dengan misi. Kebanyakan kita kan kalau visi dulu baru misi kan. Tapi ada juga misi dulu baru visi. Iya, orang digerakkan dulu baru. Contoh ya, ketika kita mencintai Tuhan, baru muncul visi kan. Iya. Begitu kan, tidak mungkin lahir langsung ada visi. Jadikan seluruh bangsa muridku. Tapi ini perdebatan, itu bukunya ada Pak, ilmiah ini. Dan ada satu kampus besar di Surabaya, penganut itu. Saya aslinya juga penganut ini. Jadi kalau contoh ya, saya masuk di PGPI, baru saya muncul mau ngerjain apa. Tapi nggak mungkin saya waktu masih SMA, saya mau masuk PGPI ya, saya mau begini. Kan nggak nyampe kan? Begitu kan? Mestinya kita sudah sedang bermisi, disitulah ada sesuatu yang ditaruh. Makanya pada waktu orang-orang bangun perusahaan, ini jangan jadi kacau ya. Jadi nanti silakan yang mau visi dulu, nanti ada mungkin yang mendengarkan ini ahli manajemen, udah bisa visi dulu ya nggak apa-apa juga. Tapi saya mau tunjukkan, kalau orang mau buka perusahaan, dia ketika memikirkan punya perusahaan itu ada dua kemungkinan. Yang satu, contoh pemilik Tokopedia, dia sudah berpikir jauh. Lalu ketika dia menawarkan ke lain-lain, gak ada yang percaya. Pengalaman apa? Tapi ada yang ikut-ikutan. Setelah ikut-ikutan sudah masuk di dalam, lalu dia baru memilih, saya mau bidang yang ini, saya dapatkan visi, tapi sudah kerja duluan kok. Makanya beberapa kali perusahaannya tetap, tapi visinya berubah. Visi kan tidak boleh berubah kalau belum tercapai goalnya. Visi itu harus terukur, berapa lama dicapai. Tapi kadang-kadang kita kan suka ikut-ikutan tentang visi, tapi nggak ketemu visinya apa. Itu dia. Berarti motivasi itu akan menjadi sebuah ujian ya. Iya, bagi betul. seseorang. Kontrol. Nah, kontrol apakah ini nanti dia bergerak di dalam visi ataukah bergerak di dalam ambisi. Iya, bisa juga. Berarti motivasi itu kontrolnya ya. Bisa. Oke, mantap ya. Oke, saya ke Pak Pendeta Daniel Silas. Iya. Kita ini kan satu hal yang kita nggak bisa pungkiri bahwa kita itu selalu ada di dalam sebuah komunitas. Apakah itu komunitas gereja, komunitas ormas atau organisasi gitu ya. Nah, Pak Daniel pernah nggak? Ya, kadang kan ada orang sebenarnya dia itu berambisi, ya, tapi seolah-olah contohnya rendah hati. Ya, kita tawar, ayo kamu jadi ketuanya. Enggak, padahal pingin, gitu loh. Akhirnya dikasih sebuah kepercayaan, tapi oh enggak, yang lain aja gitu loh. Iya. Oh kasih yang lain aja itu lebih hebat gitu loh. Padahal sebenarnya pingin bagaimana kondisi kasus seperti ini. Kadang kan itu sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri, pasti ada. Kita pasti bertemu dengan hal yang seperti itu, apakah di organisasi masyarakat, apakah di pelayanan, itu kan pasti kita bertemu. Kalau kasus seperti ini itu bukan hanya 1-2 kali ya kita temui, sering kali kita temui. Karena gimana pun juga dalam satu komunitas atau dalam organisasi apapun, orang yang masuk di dalamnya itu bermacam-macam tipenya. Karakternya macam-macam. Ada yang memang merasa bahwa dia lebih mengerti masalah organisasi,
atau dia lebih paham untuk mengatur sesuatu atau tidak mengatur apa-apa yang harus dilakukan dikerjakan dalam suatu organisasi tersebut. Itu banyak. Yang pada akhirnya yang muncul adalah orang-orang itu akan terlihat di mana atau bagaimana dia dalam menempatkan diri dalam satu organisasi tersebut. Yang pada akhirnya saya sih beberapa kali ya melihat ada beberapa orang kalau dia masuk organisasi ada yang tipenya ya lebih mengutamakan ambisinya. Ada juga yang dia hanya mau menjadi motivator. Tahu ya namanya? Ya. Dimana dia masuk organisasi hanya bisanya cuma Ya, mendorong motivasi ini terus, tapi nggak ada geraknya sama sekali gitu. Dia sendiri nggak mau ngapa-ngapain gitu, cuma hanya ngomong toh. Tapi ada yang memang dia itu punya visi yang pada akhirnya dia pengen mengerjakannya tapi nggak ada kemampuan dia gitu untuk mengerjakan itu. Tapi ada juga yang punya ambisi di situ. Dan dalam situasi seperti ini kalau saya melihat dan saya pun akhirnya kayak mau menggabungkan di antara ambisi, visi dan misi dan motivasi ini. Saya ingin belajar untuk menggabungkan itu. Makanya dalam hal itu pada akhirnya ini ada ambisinya. Saya ambil dia yang ambisi itu, bagaimana dia mengerjakannya. Tapi memang kita pun harus hati-hati juga dengan hal itu. Hati-hatinya kita tetap menjaga supaya orang yang punya ambisi ini jangan kebablasan gitu. Harus ada remnya, ada kendalinya ya. Harus kendalinya. Nah, itu mungkin Pak Dokter Juanda ini ahlinya dalam mengendalikan itu. Hawa nafsu itu Pak. Mengendalikan pasti hawa nafsu. Jadi kalau orang yang kita ketemu dengan orang yang memang kalau misalnya bagi saya itu sangat mengenaskan, mengesalkan saat kita ketemu hanya dengan orang yang intinya ngomong gitu, pokoknya begini, tapi nggak ada tindakan, nggak ada perbuatan sama sekali. Banyak begitu ya. Bapak korban. Ya. Bapak korbannya. Korban sembelian ini. Korban bakaran. Jadi banyak yang memang seperti itu gitu. Wah, pinter dia dalam hal mengatur ini, mensiasati ini, tapi nggak ada ide sama sekali. Tapi rasanya kasus-kasus seperti ini setiap kita pernah mengalami, mungkin bentuknya saja yang berbeda. Nah, Gitu ya. Nah, oke, saya ke Pak Yusa. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya. Dalam sebuah ambisi, kadang juga kan tadi sempat disinggung iri hati. Akhirnya dia menghalalkan berbagai cara. Bahkan kadang kita mendengar, biasanya kalau kita pemilihan itu, kalau sinya dewan, jangan berpolitik praktis. Tapi kadang justru di organisasi-organisasi yang semestinya itu bisa jadi contoh, malah ngalah-ngalahin yang melakukan politik praktis. Karena tadi itu ada satu ambisius tadi seperti yang dikatakan Pak Juanda itu. Nah itu bagaimana kita menyikapi hal ini apabila kita ada mungkin dalam komunitas itu, Pak? Apakah kita membiarkan, kita ikut-ikutan atau gimana, Pak? Iya, kan biasanya memang aturnya manusia itu yang pertama kan ingin dihormati, lalu kemudian mencari kehormatan lewat itu, kemudian biasa juga yang mendorong ambisi seseorang itu kan karena di situ basah gitu ya bahasanya itu ya. Jadi orang berpikir bahwa akhirnya dia mengabaikan visi ya seringkali, kemudian karena dia berpikir wah di sini ini enak, terkenal. Jadi ya seperti seperti lot gitu ya, wah ini taman Tuhan ini, wah enak ini daerah sini, wah bagus ini, wah kalau saya ada di sini ini rasa kenyamanan itu luar biasa. Dan itu memang apa ya, manusiawi kadang-kadang. Jadi kalau kita ini kok orang Pentakosta ini terlalu banyak menderita ya, kalau ada hal yang menyenangkan dan enak di situ dan pada posisi itu kita bisa menghasilkan sesuatu dan seringkali itulah yang kemudian motivasi dengan ambisi yang jadi salah gitu. Karena visinya sudah hilang sudah.
Jadi dia berpikir bahwa kalau saya di sini misalnya ya, wah kalau saya ada di tempat ini, wah saya bisa menghasilkan sesuatu. Saya bisa bukan hanya saya mendapatkan kehormatan dari apa yang saya lakukan, tetapi kemudian juga kita mendapatkan yang tadi. Jadi yang kita kejar akhirnya jadi salah. Ya, jadi bukan untuk sebenarnya kan sebuah pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi akhirnya kita tanpa kita sadar kita kehilangan visi Tuhan atau visi, tentu kalau visi organisasi kan tujuannya kan akhirnya kan memuliakan Tuhan. Tetapi seringkali tanpa kita sadar di situ, karena ya itu tadi mungkin sudah natur manusia sejak zaman Nimrod yang ingin terhormat, ingin apa semua, kemudian ya seperti Lot mencari taman Tuhan, cari tempat yang enak, tempat yang nyaman. Ya kita mungkin dengan rasa dihormati itu sudah seperti luar biasa begitu ya. Jadi itu yang kemudian merusak semuanya akhirnya. Sebenarnya orang-orang yang punya ambisi dan motivasi yang seperti itu sebenarnya tidak punya visi kalau saya. Sama sekali dia tidak ada visinya, karena dia sudah memasukkan keinginan tadi ya. Dan seringkali orang melihat, wah kalau jadi ketua itu enak, dia terhormat ada di depan, lalu kemudian dia bisa ketemu dengan para pejabat-pejabat, lalu kemudian rasanya bisa dikagumi. Itu rasanya mereka berpikir bahwa enak ya di situ ya, wah ini tempat yang nyaman ya, tempatnya itu akhirnya apa ya, visi yang tadi itu udah hilang semua. Berarti ambisius seseorang dapat menutupi visinya ya. Sudah. Apabila itu ambisiusnya itu terlalu menguasai. Kemudian dia juga dengan motivasi tadi. Motivasinya salah. Motivasinya sudah salah. Akhirnya menghalalkan berbagai cara gitu kan. Akhirnya yang lain pun bisa jadi korban. Bisa dikorbankan. Soalnya kadang kan pada kondisi tertentu bisa bareng-bareng. Tapi karena sebuah ambisi tadi, akhirnya rekan pun bisa jadi korban. Jadi musuh dalam selimut. Dalam selimut serem itu. Dalam selimut tapi ada yang lucu. Saya nggak dikorbankan. Dalam selimut ini. Pak, Bakaran. apa nasihat Pak Joko tenang? Oh iya. Kopinya Pak. Kopinya gampang ya. Ini pertanyaan terakhir ini buat Pak Juanda ini ya. Oke, ini kan ahlinya ini. Ahlinya ahli, intinya inti. Bagaimana Pak Juanda? Kita membangun atau menghidupi sebuah visi dengan motivasi yang benar, sehingga orang itu bisa tetap konsisten dengan visi yang ada, dia tetap berjalan dengan visi dan motivasi yang benar. Kan ini perlu dilatih, perlu dibangun di dalam kehidupan seseorang. Atau memang dengan sendirinya ada? Banyak orang bisa membuat visi, tapi tidak bisa memaknai visi. Jadi dia pikir visi itu bahasanya yang bagus, keren, tapi dia tidak bisa menerjemahkan kata demi kata, karena tiap kata visi itu harus bermakna. Tidak boleh song, tidak boleh tanpa makna. Contoh ini yang itu apa maksudnya? Nah maka kalau kita membuat visi pun tidak bisa kita terjemahkan, itu yang seringkali menjadi blunder itu bulat. Contoh ya, orang suka berkata diberkati untuk menjadi berkat. Persoalannya diberkati itu bagaimana? Jadi ketika orang diberkati menjadi berkat, itu lebih bagus jujur khotbah. Bagaimana jadi sebuah visi Atau tema ya? Iya, atau tema. Jadi kalau itu dipasang, visi gereja ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Apa artinya diberkati itu apa? Menjadi itu berarti dia orang yang menjadi di situ kan. Nah itu kadang-kadang saya lihat, ya kan saya berkhotbah lintas gereja, kadang-kadang lihat visinya gereja itu lucu-lucu juga. Tapi yang mau apa dibuat, karena kan lebih keren ada visi kan. Mempersiapkan jemaat Tuhan untuk masuk surga. Nah itu dia, itu kan tujuan. Jadi itu tidak perlu kalau itu ya serempetin mobil aja. Ayo kamu berbuat baik serempetin mobil, kan siap juga dia kesana kan.
Ya kadang-kadang kita ini suka bicara visi, tapi perlu tahu visi itu apa dulu. Nah, kemudian ketika menyusun kata-kata dalam visi, itu menggerakkannya seperti apa? Karena ini memang bukan khusus untuk sekolah visi, karena ada persoalan perbandingan. Contoh Pak ya, saya ini seringkali tidak suka jadi orang nomor 1 di sebuah organisasi. Saya nggak suka. Kenapa? Saya kecepatan. Saya tahu kalau jalan kecepatan. Nggak ada yang ikut. Akhirnya emosi saya. Nggak bisa saya. Lagi kerja di TV Pak ya. Iya. Jadi kan mikirnya panjang. Kalau begini stepnya ini, step ini toh. Kita bukan masalah siapa bisa, siapa yang menang. Tapi kalau sudah organisasi berarti bagaimana roda ini jalan jadi bagus. Makanya saya jarang suka, kecuali kejebak Pak, itu baru mau jadi ketua. Kalau enggak saya nomor 2 aja second atau di bagian tertentu. Kenapa? Karena nanti kalau saya menggerakkan semua nggak bisa kan emosi saya. Tapi kalau gerakan ini aja, berarti ini kalau nggak bisa, saya bisa minta tolong yang kelompok lain. Ini bisa jalan, tapi visinya kan ditentukan di atas. Tapi kalau saya di depan, pertama saya orang perfeksionis Pak. Jadi kalau mengerja nggak tuntas, jangan berhenti. Apa yang sudah saya targetkan, kan ada visinya apa kan, ada strategi-strateginya. Ini kalau nggak tuntas, jangan berhenti dulu. Capek Pak, nggak bisa terus. Selama nggak opname, terus kita kerjakan toh. Ini bahasa planet itu. Iya. Kalau opname baru lain cerita kan. Opname itu itu naik, nama itu nama. Nemo. Nah, kemudian kalau saya jadi nomor 1 Pak, saya sudah menetapkan sesuatu. Pertama kan perfeksionis. Kedua kan saya cepat Pak. Ketiga, saya ingin mereka bisa memahami apa yang saya pikir. Jadi kalau seseorang membuat visi, maka kan ada namanya bagaimana visi itu dimasyarakatkan Dibumikan. atau dibumikan. Ini bahasa planet juga kan. Nah, pada waktu nggak bisa, mereka nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, bagaimana mereka bisa kerja mendukung visi utama tadi? Yang jadi adalah semua punya visi, dicocokin. Nah, itu dia yang sering terjadi. Kita sesuai dengan visi yang ada di pusat atau kan. Loh, visinya apa? Iya kan? Visinya apa? Visi sana itu kan untuk Indonesia. Visi sini untuk ini. Maka pikirkan yang di sini, maka bekerja menggenapi visi ini melalui misi yang ada. Jadi kita bermain di misinya untuk mendukung visi pusat. Kalau enggak, ini visi. Dosanya itu untuk Indonesia. Ini untuk apalagi masuk kabupaten. Sakit kepala. Siapa yang mau diatur dari sana? Nggak bisa, mereka langsung ke sana kan. Nah itu tadi Pak. Jadi ketika kita memiliki visi, harus dijabarkan visi itu apa. Itu pertama. Yang kedua, maka didiskusikan di kelompok itu gimana caranya kita ngerjakan ini. Di situ Bapak bisa lihat motivasinya orang-orang. Ini gini ya. Lalu ada yang ambisi, kita bisa Pak. Bapak teliti dulu. Ini bisa kadang-kadang menyenangkan Bapak, apa bisa bener dia? Apalagi siapa? Iya. Itu malah bahaya lagi siap-siap itu. Siapnya itu kan ada Bapak, nggak ada Bapak nggak siap dia Pak. Nah disitulah Pak, kita bahasa gampangnya visi yang hidup harus diturunkan kepada pengikutnya. Dia harus ngerti dulu dengan bahasa yang simpel. Ini yang kita mau kerjakan. Kalau nggak ngerti. Saya kasih contoh ya. Visi dari kampusnya Bapak. Iya Pak, kan kampus Bapak. Itu sejak pendirinya sampai sekarang jalan. Iya, meskipun sudah meninggal. Bapak pemimpin sudah dipanggil Tuhan, tapi tetap jalan. Kita menjalan semangat sekali karena tahu Pak, dan bisa dikerjakan itu. Jadi jangan bikin visi. Contoh, visi saya akan memberitakan Injil seluruh bumi. Jangan. Itu cita-cita. Itu iya. Jadi dia bisa jangkau gitu loh. Kalau nggak bisa jangkau sudah.
Pak, visi kan harus besar. Betul, besar. Contoh ya, pemilik Tokopedia punya visi untuk bisa seperti ini. Tapi memang dia suka di dunia itu. Dia senang sekali di bidang itu. Maka akan sesuai dengan jalurnya tadi. Maka contoh, kalau andai kata si Musa punya visi, si Yosua punya visi, Musa punya visi, tapi Musa nggak bisa masuk ke Kanaan loh. Nggak bisa kan? Jadi visi itu bukan milik personal, tapi milik siapa yang sedang dibawa, kendaraan apa yang sedang Bersama berarti. iya, komunal, Komunal. bukan seorang diri. Jadi si Musa itu visi tetap, visi dari Tuhan adalah membawa bangsa ini masuk tanah perjanjian. Apapun terjadi, kan terukur toh, masuk tanah perjanjian kan, sudah terukur. Tapi kapannya kan tidak tahu. Itu rencana Tuhan. Tapi masuk. Tapi penerima visi tidak masuk. Mungkin kurang ambisi. Iya. Meskipun ada ambisi tapi mati dia. Ini juga ambisi kan. Makanya dia kepingin cepet masuk tapi kelamaan dipanggil aja. Ini bikin risu aja, bikin resek aja tuh. Ayo deh. Makanya hati-hati pemimpin. Karena kalau memang sudah bermain-main sama Tuhan dipanggil kok, jangan takut. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Ini karena memang dosen ya dapat 2 SKS ini. Oke, puji Tuhan, ini closing statement dari Pak Daniel Silas. Ya, mungkin sekarang ini ada teman-teman kita mungkin dengan menjalani visinya kadang-kadang putus asa, Pak. Ya, mungkin bisa diberikan kata-kata motivasi semangat supaya mereka tetap berjalan di dalam visi yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Silakan, Pak. Ya kalau bagi saya visi itu sangat penting. Karena tanpa visi kita nggak bisa bergerak, apalagi dalam satu komunitas. Sebetulnya kita sebagai gembala, kalau kita nggak punya visi, itu kita bagaikan menggembalakan jemaat atau sidang yang nggak akan bergerak ke depan gitu, Tanpa arah. tanpa arah. Karena itu visi itu sangat penting. Dan visi itu memang harus didukung dengan kayak ya tadi disebut ambisi lah ya, ambisi ya, dan dimana kita memang melalui ambisi itu yang dibilang itu kalau bisa disebut ambisi itu punya pribadi, tapi ambisi ini bisa kita jadikan motivasi buat orang-orang yang ada di bawah kita atau jemaat kita. Kita berikan pada dengan ambisi kita dan visi kita ini, kita bisa jadikan itu sebagai motivasi buat jemaat supaya bisa lebih ini gitu, lebih bergerak, lebih ini. Makanya saat saya tadi mendengar dari Pak Doktor ini luar biasa ya, dimana saya mungkin harus belajar menata visi saya gitu. Entah visi saya benar atau enggak. Kalau di sinode kami memang tidak ada visi secara umum. Akhirnya pada akhirnya bukan secara umum, maksudnya visi pusat tidak ada. Visi itu karena kita bentuknya adalah seperti apa? Otonomi. Akhirnya kita punya visi masing-masing setiap gereja. Pada akhirnya saya pun punya visi serta misi, bukan misi serta visi, tapi visi serta misi. Mana visi saya nggak tahu salah atau benar. Visi saya Pak menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Itu visi yang saya terapkan di gereja, menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Tapi visinya di situ dengan bagaimana kita mengarahkan visi ini dengan apa, ada poin-poinnya di situ. Nah, itu boleh Pak, apa-apa. Jadi saya seperti itu memberikan visi. Jadi sudah menjadi ciptaan baru, mereka ngerti kan? Iya. Dalam Kristus kan, ada standarnya kan, dibuat aturannya. Iya, aturan seperti itu. Iya. Kan, begini. Misinya. Iya, cara mencapai ini yang dilakukan. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Dan mungkin kalau Pak Peter saya pernah lihat di itunya ya, itu ada visi misi. Itulah yang saya lakukan di dalam saya. Pada akhirnya saya sangat yakin bahwa visi itu sangat penting dalam kita bergerak dalam satu komunitas kita sendiri. Lebih banyak kita yang Tuhan telah percayakan pada kita. Seperti itu. Oke, puji Tuhan. Sekarang closing statement dari Pak Yusak Maleta. Kita ini kan berbeda-beda, Pak. Bagaimana supaya kita yang berbeda-beda ini bisa bergerak di dalam sebuah visi yang sama di mana kita ada? Ya kan seperti
Kristus itu kan tidak semua jadi lucu, dan semua ada bagian masing-masing, dan memang yang menggerakkan seluruh tubuh kita ini kepala. Jadi kalau kita belajar dari firman, memang kita ini tubuh Kristus, tetapi arahnya itu kita kepada kepala. Ya, Kristus sebagai kepala itu yang menggerakkan semuanya. Nah, kalau kemudian dalam gerakan hidup kita ini, ya tadi, kalau visinya itu bukan visi Tuhan, sudah ngaco. Ya memang kita lihat gereja-gereja itu dibangun dengan visi-visi yang apa ini? Dibangun dengan visi-visi yang duniawi gitu. Ya, jadi kita lihat juga, kita tidak memungkiri bahwa banyak gereja-gereja membuat visi gereja itu ternyata bukan rohani, duniawi. Itu tadi konsep berkat itu berkat yang apa gitu. Jadi itu yang kadang membingungkan kita. Nah itu kita juga seringkali tadi kita kejebak ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa seringkali di bagian anggota tubuh Kristus ini seringkali mau menonjol satu dengan yang lain. Wah, saya lebih utama daripada yang ini, saya lebih utama daripada yang ini, saya lebih dihargai, tangan kanan saya lebih baik bergerak daripada tangan kiri misalnya. Jadi itu kemudian ya kita lihat akhirnya tanpa kita sadari apa yang Tuhan Yesus lihat. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi pada zaman Yesus, orang timpang, orang buta, orang kan semuanya akhirnya cacat. Ya, jadi bergeraknya organisasi atau bergeraknya komunal dari cacat. Ya arahnya nggak jelas. Ya. Misalnya kalau matanya buta sekalipun semuanya sempurna, tetap nggak sempurna. Ya misalnya kalau semua badan sempurna tapi kakinya yang satu kurang panjang, timpang, tetap nggak sempurna. Jadi itu yang harus kita lihat bahwa bergeraknya visi, ambisi dan motivasi itu memang mau tidak mau kita digerakkan oleh pikiran tadi. Jadi yang menyerahkan pikiran perasaan kita kepada Kristus itu penting, khususnya buat kita di dalam pelayanan gereja. Ya. Nah, itu juga sampai sama juga kalau kita misalnya di dalam bergerak di bidang-bidang apapun, saya kira juga bukan hanya pelayanan jemaat Tuhan yang di bidang dia bekerja di mana saja. Kita harapkan juga mereka arah pergerakan mereka adalah kepada Kristus sebagai kepala. Dan itu yang harus kita bawa kepada mereka untuk supaya bekerjanya nggak salah, gitu ya. Mereka bekerja karena motivasi salah, akhirnya korupsi, ya menggunakan jabatan dengan benar. Sebenarnya hampir sama untuk hidup kita di setiap hari hidup kita ini, bahwa menangkap visi Tuhan, membangun ambisi, ya, membangun dalam diri kita. Kalau tidak ada motornya juga kan tidak bisa. Lalu mungkin juga bagaimana motivasinya yang harus kita bangun dalam diri. Motivasi orang itu menentukan, Pak ya? Menentukan juga, itu tadi. Karena bahayanya itu tadi, kalau kita ini tidak dilahirkan baru, sudah pasti motivasinya sudah ngawur. Dari motivasi duniawinya, motivasi diri sendiri itu lebih dominan daripada kita melihat maksud Tuhan dari semua ini. Jadi yang mungkin buat saya, buat kita semuanya, bahwa harapan kita bahwa baik di dalam bidang rohani, dalam arti pelayan yang di gereja terlibat langsung, maupun juga jemaat Tuhan yang ada di luar dalam mereka melaksanakan tugas mereka. Jadi motivasi Tuhan itu harus ada dalam diri mereka, dan tentu arahnya kepada Kristus. Itu yang menggerakkan kita ya. Menggerakkan kita. Oke, aduh, mantap ini. Yang paling terakhir dengan Dr. Juanda, iya, closing statement Pak tentang visi, ambisi, dan motivasi supaya rekan-rekan ini bisa tetap semangat bergerak di dalam visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap kita. Saya seringkali mendengar dan membaca ungkapan orang-orang pandai kalau ditanya tentang yang dikerjakan,
jawabannya nggak enak. Yang penting mengalir aja deh. Iya kan? Banyak sekali berkata begitu kan? Yang penting mengalir. Kadang-kadang ada orang nata visi bagus, dia tidak bisa mengimplementasikan, mengerjakan, malah nggak jadi. Yang jadi di ambisi itu yang seringkali menggerakkan, membuat orang itu driven. Makanya kalau saya guyonan sama teman-teman, Pak, temennya Bapak udah PhD, Dokter of Philosophy. Saya bilang saya juga PhD, poor, hungry, and driven. Nah, tapi ingat Saya kira memberi harapan damai. memberi harapan damai atau bisa makanan tadi toh. Nah, yang saya katakan ini saya ngutip dari seorang ahli investor Wall Street itu. Jadi orang kalau dia poor itu bukan poor miskin, tapi dia itu rasa nggak tahu apa-apa. Dia ingin sekali maju. Lalu kemudian hungry itu lapar, bukan lapar cuma masalah perut, tapi dia ingin lebih daripada yang ada. Dan driver itu bergerak terus. Maka dari itu saya tidak nyalakan orang punya ambisi, karena kadang-kadang orang tidak ngerti juga definisi visi. Sesungguhnya kalau orang ngerti definisi visi, mau jujur ya, orang ini nggak suka tentang sama orang lain. Kalau mau jujur, ini mungkin tidak pernah Anda baca seperti ini. Cuma kalau orang punya visi, dia akan terus ngejar apa yang sudah Tuhan letakkan atau targetnya dia. Dia nggak gampang iri, nggak gampang kecewa, nggak sakit hati. Dia lihat ke depan. Itu orang punya visi. Kalau memang jujur, ketemu orang yang suka berkata kita harus ikut visi. Kamu suka sakit hati nggak? Suka kecewa nggak? Ya kecewa pernah lah, sakit hati iyalah. Tapi itu tetap driver enggak, menggerakkan dia terus ke depan enggak? Kalau enggak, jangan-jangan dia bukan punya visi, ambisi. Kalau ambisi itu kan diganggu emosi juga kan? Emosi. Iya toh, jangan Pengaruh keadaan situasi. bisa, mungkin cewek aja kalau waktu pacaran dulu sudah naksir, sudah ambisi luar biasa diganggu, emosi kita kan. Nah, itulah ambisi. Maka dari itu, mungkin ya ini kan kita kebetulan berkumpul kan ya. Tapi tiba-tiba bicara ini saya nggak persiapan juga. Artinya adalah saya juga baru kepikir gara-gara Bapak ngomong ini. Ada bagusnya. Ini secara spontanitas. Kalau nanti pertanyaannya udah dibocorin dulu kan, wah, nanti Betul. kurang seru gitu kan. Tapi ingat, ini bukan berarti ngarang begitu. Kan saya membaca, itu kepanggil semua data-data yang dulu yang pernah saya baca, kepanggil semua kan. Inilah menariknya. Hanya Pak Silas kalau saya di kelas kan suka tanya toh, siapa yang tanyalah. Karena ada pertanyaan Pak, kuliah tambah panjang. Karena saya tuh males ngajar, kalau tanda petik ya, ngikutin dikta, kamu baca aja di rumah ya. Baca aja, nanti silakan kita diskusi. Nah, jadi visi Pak, orang kalau betul-betul punya visi, itu kayak presiden kita. Kerja terus. Apa yang dia targetkan, kerja terus. Nggak perlu, ada ya orang nyakiti, kita nanggepin, tapi nggak usah emosi, tapi kerja terus. Demikian di gereja. Kalau memang punya visi, di samping ada gereja baru, nggak apa-apa, kerja terus. Kalau memang yang sana maju, berarti ada persoalan dengan kita. Jangan salahkan gereja itu. Karena inilah dalam dunia misi seperti itu. Gereja, kalau sudah ada gereja di daerah itu, nggak boleh masuk. Tapi yang lain boleh masuk. Itu terjadi. Kemarin saya ketemu seorang misi, bicara panjang lebar sampai jam 2 pagi saya Pak. Dia ceritakan seperti itu ngerinya di daerah-daerah. Nah maka dari itu, kalau pendengar Anda, pemimpin leader punya visi, kerjakan bagian kita, nggak usah tersaingi dengan siapa di samping. Nggak perlu peduli, kerjakan bagian kita. Yang lain ini sebagai kontrol sosial. Makanya saya senang ada IG yang satir, iya kan? Kalau nggak ada IG yang satir, saya nggak sebut mereknya, nanti tambah ngetop kan? IG yang Salam hati gembira aja. Iya, salam hati gembira aja. GPI Jati TV, Iya. Viva TV. Iya, Pak TV. Bapaknya ada dari itu dong. Ada. Pak kita nggak promosikan Janganlah, promosi kan supaya tahu juga. internal Pak. Itu Oh, ya. internal.
Nah, jadi ketika kita punya visi, dia jalan. Saingan ada, menguatkan visi. Nggak ada saingan, menguatkan visi. Sama juga ada penemuan Qumran. Apakah orang banyak tanyakan, Pak, ternyata Alkitab ini benar. Saya bilang, Qumran ditemukan, tidak ditemukan, tetap Alkitab benar. Tidak perlu bukti. Jadi Thomas nanti saya. Maka ada penemuan, tidak ada penemuan, tidak usah didiskusikan. Firman Allah tetap Alkitab. Kalau engkau tidak mau percaya, ya sudah, itu hakmu. Tapi penemuan itu bukan meyakinkan ini firman. Tapi ini firman, itu penemuan membuktikan bahwa apa yang ada dalam firman itu dikerjakan dulu. Tapi ini bukan pembuktian di balik begini. Wah, ini perlu nanti topik khusus ini. Ini perlu topik khusus ini. Wah, Ya. Kalau khusus malu lupa semua saya. Oke, Itu Pak visi Pak. puji Tuhan. Terima kasih Pak Juanda, Pak Daniel Silas, Pak Yosef Malaita atas perbincangan kita pada kesempatan ini. Walaupun ini tidak terencana, tetapi ya harapan kita ini bisa memberikan masukan-masukan bagi rekan-rekan pemirsa Vira TV dimanapun Anda berada. Ya, demikianlah perbincangan kami. Biarlah setiap kita tetap berjalan di dalam visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita dengan sebuah motivasi yang benar. Dan tadi rekan kita berkata bahwa biarlah pikiran Tuhan, hati Tuhan ada di dalam kita, dan ada saingan, ada tantangan ataupun tidak ada, tetap berjalan dalam visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam hati gembira. Wah, salam Philadelphia. Wah.